shalom semuanya, kita berjumpa lagi di Kontekstual dari D. Hari ini kita sampai kitab 2 Tawarik pasal 21 ayat 1 sampai ayat 20. Silakan. Kemudian Yosafat mendapat perhatian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara-saudaranya anak-anak Yosafat, Salah, Azaria, Yehia, Zakaria, Asariau, Mikael, dan sifatnya mereka semua anak-anak Yosafat Raja Israel. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian berupa emas dan perak dan barang-barang berharga. Juga kota-kota berkubu di Yehuda, tetapi kependudukan raja diberikan kepada Yoram karena dialah anak sulungnya. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, dia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud, sesuai dengan yang dijanjikannya, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya memberontaklah Edom terhadap kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram dengan panglima-panglimanya serta seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta itu menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Demikianlah Edom memberontak kekuasaan Yehuda dan terlepas sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak terhadap kekuasaannya pada masa itu juga. Itu disebabkan karena ia telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyangnya. Lagi pula ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk penduduk Yerusalem untuk berzinah dan ia menyesatkan Yehuda. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya, "Beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, karena engkau tidak hidup menurut jejak Yosafat ayahmu dan Asa raja Yehuda, melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzinah, sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab, dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu. Maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus, hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu. Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram. Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya dan mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jarahan, juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya kecuali Yoahas, anaknya yang bungsu. Sesudah semuanya ini, Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu. Lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Ya, terima kasih. Pasal 21 ayat 1 menjadi bagian akhir dari kisah Yosafat. Dikatakan bahwa Yosafat mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyang di kota Daud. Siapa yang meneruskan kepemimpinan dari Yosafat?
Ini dideskripsikan di ayat 2 sampai 20, yaitu Yoram ya. Nah, ada beberapa saudara dalam lingkaran Yoram ini atau keturunan dari Yosafat, tapi Yoram lah yang sulung sehingga dia yang dapat kesempatan untuk menjadi raja. Warisan dari Yosafat cukup banyak. Katakan di ayat 3 bahwa ayahnya memberikan pada mereka anak-anak itu banyak pemberian berupa ada emas, juga perak dan barang-barang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Jadi sebenarnya warisan yang diberikan kepada para pewaris ini sangat-sangat memadai untuk eksistensi dari bangsa ini. Tapi kita melihat di sini di ayat 4, sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat. Nah, ini kita mulai melihat di sini kejahatan dari Yoram itu ya. Ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Jadi dalam dunia sosiologi itu dikenal postulatnya si Lord Acton gitu ya. Power tend to corrupt, power absolutely tend to corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu punya daya merusak luar biasa, dan kekuasaan yang absolut itu ya juga korup absolutely gitu. Nah, ini kita melihat di sini ternyata Yoram itu merasa dirinya kuat, dia membunuh dengan pedang itu semua saudara. Jadi jahat sekali ya saudara-saudari. Kalkulasi politik berarti ini nanti pesaing-pesaing atau punya potensi, saudara-saudara berpotensi sekali dalam perhitungan dia untuk merebut kekuasaan, sehingga jalan paling cepat dan gampang membersihkan semua potensi itu adalah membunuh mereka semua saudara-saudara itu. Demikian juga beberapa pembesar Israel, kita tidak tahu serius apakah ini dipandang cenderung berpihak kepada saudara-saudara yang lain. Tapi ini yang dilakukan. Jadi ayat-ayat mulai ayat 4 sampai terakhir kita akan menemukan daftar kejahatan Raja Yoram itu. Dia membunuh saudara-saudaranya, dia membunuh juga beberapa pembesar Israel. Dalam kepemimpinan yang tidak terlalu panjang, tapi kejahatannya luar biasa. Ayat 6, dia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti dilakukan oleh keluarga Ahab. Kita tahu Ahab itu raja yang jahat sekali dengan istri Isabel itu. Sebab yang menjadi istri adalah anak Ahab. Jadi Yoram mempraktekkan gaya hidup seperti Ahab dan menginstruksikan anak Ahab yang jahat. Ayat berikut bagian B dari ayat 6, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ya, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun dikatakan di ayat 7, namun demikian Tuhan tidak memusnahkan keluarga Daud karena perjanjian diikat pada Daud. Jadi di tengah koruptifnya kepemimpinan ini, Tuhan tetap berpegang pada janjinya pada keturunan Daud, dan karena itu dia tidak memusnahkannya. Apa yang terjadi saja dengan klaim Yoram bahwa pemerintahnya itu kuat, ternyata tidak baik-baik juga, karena di ayat 8 dan seterusnya kita mendapatkan data di sana. Dikatakan pada zamannya itu memberontaklah Edom terhadap kekuasaan Yehuda dan mereka membuat seorang raja atas mereka sendiri. Lalu Yoram ini terpancing atau ya dia merasa kuat, dia majulah Yoram dengan panglima serta seluruh keretanya. Lalu pada malam hari ia bangun bersama-sama dengan para petinggi pasukan kereta, ia menerus barisan orang Edom yang menghukum dia. Tapi apa yang terjadi? Karena Edom memberontak kekuasaan ini dan terlepas sampai sekarang, lalu Libna pun memberontak dari kekuasaannya pada waktu itu disebabkan karena ia telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Jadi kejahatan berikutnya dilakukan oleh Yotam, dia meninggalkan Tuhan Allah nenek moyangnya, ya, merasa diri kuat, hebat, dan tidak perlu mengandalkan Tuhan. Nah, karena ini yang terjadi. Kemudian ayat 11, kejahatan berikutnya lagi pula ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Dia mendirikan bukit pengorbanan atau menumbuh suburkan kembali tentang penyembahan berhala. Lalu kejahatan berikutnya ia membujuk penduduk Yerusalem untuk berzina.
membujuk untuk bersinah. Tentu kalau sebagai seorang raja punya power yang sangat besar sekali memberikan pengaruh sehingga rakyat akan ikut apa saja yang dikehendaki atau diklaim sebagai program begitu. Membujuk Nabi Yusuf untuk berzina dan ia menyesatkan Yehuda. Jadi secara bersistem gitu dia membujuk orang-orang Yerusalem dan juga Yehuda untuk berzina dan menyesatkan Yehuda gitu ya. Nah inilah kejahatan-kejahatan dilakukan oleh Yoram. Tidak sampai situ, dikatakan ayat 12 itu Nabi Elia itu kemudian menulis surat yang isinya, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa raja Yehuda, melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan memujuk Yehuda dan penduduk Yerusalem untuk berzinah, sama seperti yang dilakukan oleh keluarga Ahab. Jadi ada dua rujukan yang berbeda, satu yang baik itu Yosafat dan Asa, sebaliknya kehidupan Yoram seperti kelakuan dari Ahab. Dan juga karena aku telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu, maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. Jadi ini penghukuman Tuhan atas kejahatan dari Yoram disampaikan oleh Nabi Elia yang menulis surat kepada Yoram. Dampak kejahatan dari Yoram ternyata cakupannya luas sekali. Rakyatnya terdampak oleh kepemimpinan dari Yoram ini, juga anak-anaknya, istri-istrinya, dan bahkan semua harta miliknya. Jadi kita menemukan di sini bahwa kejahatan itu Tuhan tidak pernah tutup mata terhadap perbuatan jahat dari umat manusia, termasuk dalam hal ini kita lihat Raja Yoram. Detail dalam surat Elia ini dideskripsikan kejahatan-kejahatan Yoram itu, dan penghukuman Tuhan itu dinyatakan di ayat 14 tadi ya. Ada tulah besar akan terjadi, dan Yoram sendiri di ayat 15, dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat ya, penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus, hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu. Jadi ini sebuah surat dan isinya bersifat nubuatan apa yang akan terjadi berkenaan dengan kesehatan dari Yoram itu. Dan ini terjadi, tergenapi di ayat-ayat berikutnya. Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram. Jadi Tuhan membangkitkan orang-orang di sekitar itu untuk memerangi, melawan Yoram. Ayat 17, maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya, dan mengangkut segala harta milik yang terdapat dalam istana raja sebagai jarahan, juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya kecuali Yoas anaknya yang bungsu. Jadi seperti yang dinubuatkan, disampaikan dalam surat Nabi Elia kepada orang itu terjadi. Istri anaknya semua diangkut, harta bendanya juga dijarah oleh musuh gitu. Nah, kecuali ada anak bungsu itu. Ayat 18, sesudah semuanya ini kemudian Tuhan menulahinya dengan penyakit khusus yang tidak dapat sembuh ya. Jadi yang dikatakan dalam surat Nabi Elia kepada Yoram itu tergenapi. 19 dikatakan pada waktu berselang kira-kira sesudah lewat 2 tahun keluarlah ususnya karena penyakit itu. Jadi penyakit usus yang sampai ususnya itu keluar ya, yang tidak tersembuhkan itu dialami oleh Yoram ya, dialami oleh Yoram. Dan ayat 18 bagian akhir dikatakan lalu ia mati, ayat 19 bagian tengah itu bagian B, lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat ya. Penderitaan yang hebat ya. Dan respon dari rakyat untuk semua yang dialami oleh Yoram dikatakan bahwa rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang biasa diperbuat bagi nenek moyangnya. Dan ayat 20 bagian akhir, ia meninggal dengan tidak dicintai orang, hidup keburukan di kota Daud tapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Jadi dampak kejahatan dari Yoram ini ya, baik ekonominya, kesehatannya, respek dari rakyat yang dipimpin terhadap dirinya, bahkan ya pemakamannya juga
ya tidak masuk di barisan atau pekuburan raja-raja. Jadi kita menemukan di sini ayat 1 sampai ayat 20 daftar kejahatan Raja Yoram yang sangat-sangat banyak sekali di hadapan Tuhan, dan dia juga mempengaruhi rakyat yang dibimbing untuk berzina, melakukan penyembahan berhala, menyesatkan bangsa yang tidak menyembah kepada Allah Abraham, Ishak, Yakub, ayah Allah dari Daud, Allah Yosafat dan Asa. Dan Tuhan menaruh perhatian secara serius terhadap apa yang dilakukan oleh Yoram dalam kehidupannya dan pemerintahnya itu, dan dia mengalami segala akibat yang buruk sekali, baik aspek ekonomi, aspek sosial politik, demikian aspek kesehatannya, cakupannya baik bagi masyarakat itu terdampak oleh kepemimpinan yang jahat itu, demikian juga keluarganya, istri, anak-anaknya, dan hidupnya sendiri. Ya, akhir awal yang kelihatan seperti menjanjikan dengan harta benda yang luar biasa, tapi karena kesungguhan, keakuan, dan merasa paling hebat, akhirnya sangat-sangat tragis. Dia meninggal dengan tidak dicintai orang. Memang kekuasaan yang korup itu, ya kita melihat di sini nyata sekali dampaknya itu Tuhan. Ya, begitu tegas seperti terhadap orang ini, rakyat yang juga menolaknya, tidak menghargainya, dan bahkan tidak memberi tempat bagi jenazahnya pun itu tidak mendapat tempat yang layak sebagai seorang raja. Jadi yang terkasih, jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan menyatakan tulah yang luar biasa atas Yoram dengan segala kejahatan dia lakukan itu. Dan data ini masih menolong kita, bahwa kita untuk senantiasa mawas diri dalam segala aspek hidup kita, karena ya kecenderungan yang koruptif itu gampang sekali terjadi ketika seorang mulai merasa ya saya paling hebat, saya paling berkuasa, saya paling itu. Amanat teks bagi kita pagi ini bahwa ketidaktaatan dan dosa itu mendatangkan penghukuman dari Tuhan yang cakupannya multidimensi. Dan mari kita bikin beberapa aplikasi untuk hidup kita. Sudahkah saya secara hidup taat dan kudus di hadapan Allah? Hari-hari ini kita melihat perilaku hidup dari raja-raja Israel maupun Yehuda dengan segala ups and down-nya, dan kehidupan yang didemonstrasikan oleh mereka. Ada yang taat, hidup kudus, hidup benar, mereka menikmati berkat Tuhan dalam segala aspek hidup. Tetapi yang tidak taat, yang tidak berkudusan itu mendapat hukuman Tuhan. Jangan pernah beranggapan bahwa kalau ada pertanian yang tidak berhasil atau kondisi kesehatan yang tidak baik, itu persoalan-persoalan yang natural saja, tapi hal-hal yang rohani itu punya dampak yang luas sekali terhadap kondisi nyata atau spiritualitas yang baik itu mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Dan karena itu perlu mawas diri untuk ups and down hidup kita menerawang dengan baik dengan lensa firman Tuhan sangat-sangat penting. Aplikasi yang kedua, maka saya dan saudara menjadi leader yang membawa banyak orang datang kepada Kristus, Tuhan, dan mau hidup taat pada firman-Nya, hidup setia, diberi kepercayaan untuk melayani, memimpin 1-2 orang, bahkan ya sekelompok orang atau ya sebuah wilayah tertentu dengan begitu banyak orang. Pelajaran dari Yoram patut kita renungkan sungguh-sungguh dan ambil sebuah langkah tegas untuk hidup mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kepemimpinan. Pasti dia Tuhan yang akan membuat berhasil, bukan seperti Yoram yang akhirnya begitu tragis, tetapi jadi orang yang dikenal Tuhan dan bahkan ya, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berdampak luas bagi masyarakat, sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan oleh hidup, karya, dan pelayanan kepemimpinan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita responi dengan pujian selidiki aku, lihat hatiku. Biarlah kita terus mau menyelidiki hati kita, apakah kita taat, apakah kita berkenan kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku.
terus berkomitmen pagi hari ini untuk taat kepada Tuhan. Dan kita hidup di dalam kebenaran, kita setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan kita terus mau menjadi pemimpin yang membawa dampak bagi orang lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, aku mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang selalu mengingatkan, yang selalu memberikan hal-hal yang benar Tuhan, yang membuat kami saat pada pagi hari ini diingatkan untuk hidup taat, hidup setia sampai akhir hidup kami mengiring Engkau berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mau menjadi Tuhan pemimpin yang membawa dampak bagi orang lain. Tuhan, ampuni segala hal yang tidak berkenan pada kami, supaya kami Tuhan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang taat mengerjakan bagian kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.